Fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendokumentasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain software, yaitu pertama, bagian sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, menghubungkan komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top-down. Desain top-down dimulai dengan top level design. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipecah menjadi subbagian mulai dari dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya. Dalam kasus ini dimulai dari menu dan mendesainnya sebelum turun ke inquiry, update, dan report generasi yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya jika ada. Desain button up. Pada kasus tertentu memungkinkan untuk lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah rendah ke level atas. Hal ini sering ditemukan pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Misalnya dapat diterima, diedit, diformat ulang, dan melewati parameter tunggal. 2. Ukurannya kecil. Ukurannya yang ditetapkan berkisar antara 50-100 baris yang dapat dieksekusi atau paling banyak 2 halaman. 3. Dapat diprediksi. 4. Tidak tergantung. 5. Meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihat kegunaannya kembali. Suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakannya dan pada aplikasi lain dengan memodifikasi sedikit mungkin. Desain file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Pengujian desain file. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengaksesan data harus diproses dengan desain file. Hal ini menandai perkembangan selanjutnya. Sistem manajemen database relation. Pada bagian kita mengasumsikan bahwa Anda mendapatkan sebuah record dari sebuah file yang mengandung sebuah kunci. Dalam kenyataannya harus terdapat DBMS untuk memenuhi hal ini. Proses desain. Tim desain. Pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengonsepkan semuanya. Pertemuan desain. Merancang sesuatu mirip dengan urun remuk. Beberapa orang berkumpul dalam satu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Dokumentasi teknik. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. 2. Gunakan gambar, diagram yang terstruktur dan sejenisnya. 3. Buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. 4. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti beberapa ketentuan desain. 2. Parameter yang mendahului. 3. Penanganan kesalahan. 4. Standar pemrograman. 5. Programmer memulai dengan template ini dan mengisikan kode proses. Garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas 1. Judul halaman dan daftar isi. 2. Gambaran umum. 3. Daftar hardware. 4. Daftar urutan prioritas dan desain. 5. Diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. 6. Beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. 7. Parameter yang dipakai dan database dictionary.
8. Penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. 9. Standar pemrograman terstruktur. 10. Alat pemrograman terstruktur. 11. Top level design termaksud struktur diagram TLD. 12. Modem level design termaksud struktur diagram MLD. 13. Modul dan kamus data. 14. File dan tabel. Menguji desain. Ketiga desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut. 1. Semuanya keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. 2. Desain mudah diprogram dan dipelihara. 3. Dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali pada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Merubah permintaan sesuai desain. Beberapa desain yang rinci sudah itu. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tes tersendiri, nantinya perencanaan penerimaan dapat memulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan permintaan pendapat orang lain. Mungkin itulah beberapa dari materi penjelasan tentang fase desain. Sekian dan terima kasih.